Kak Agung, Kak Agung baru saja atau sedang mempersiapkan ya, kalau tidak salah hari Senin nanti ada opening. Iya. Kolam tapak kaki. Oke. Ini tapak kakinya apa, kiri atau kanan, dan apa yang menginspirasi nih kolam tapak kaki ini? Viral di media sosial bahwa semacam mengkritik lah. Oke. Karena ini katanya tapak kaki seolah-olah kita di bawah pijakan orang lain begitu. Nah itu bagaimana sebab kakak menanggapi hal itu? Dengar-dengar nih kak, katanya kakak mau buat Bahtera Nuh. Kalau ini apa ini, cerita sedikit dulu. Jumpa lagi bersama saya di dalam channel YouTube saya, ya, di mana kita dalam acara podcast Alor Podcast, dan pada edisi yang ketiga kali ini saya sudah bersama seorang tokoh yang sangat luar biasa dan sangat berkontribusi dalam membangun pariwisata khususnya di Kabupaten Alor. Kita langsung saja menyapa sahabat saya, teman saya yang luar biasa ini, Kak Agung Atakai. Halo Kak Agung. Halo. Apa kabar Kak Agung? Baik, Kak. Baik sekali. Baik sekali. Oke, Kak Agung. Mungkin Kak Agung bisa sedikit memperkenalkan diri dulu. Kak Agung ini nama lengkapnya siapa, atau kemudian bekerja sehari-hari seperti apa? Silakan Kak Agung. Oke, saya terima kasih. Nama lengkap saya Ishak Agung Solfrianto Atakai. Saya berdomisili di Kalabahi. Dan pekerjaan saya wira swasta. Wira swasta yang bergerak di bidang seni. Kebetulan saya melihat saya merantau sampai belasan tahun. Saya coba pulang untuk bagaimana bisa melihat prospek apa yang bisa dibuat di sini. Nah, yang untuk baik, kenapa tidak kita buat? Alhasil dari sepanjang hari datang ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita buat di Alor. Yang kalau mau dibilang pariwisata, kasarnya kita ambil kutipan dari luar nggak masalah, karena itu sebagian dari promosi. Jadi bisa saya katakan Kak Agung ini sebagai seorang pegiat pariwisata di Kabupaten Alor. Saya mungkin salah satu dari banyak teman-teman di sini pegiat pariwisata yang betul-betul mencintai Alor, untuk bagaimana Alor bisa dikenal lewat pariwisata. Oke Kak Agung. Nah Kak Agung baru saja atau sedang mempersiapkan ya, kalau tidak salah hari Senin nanti ada opening. Kolam tapak kaki. Ini tapak kakinya apa, kiri atau kanan, dan apa yang menginspirasi nih kolam tapak kaki ini? Kalau tapak kaki ini kiri. Nah, kalau biasanya orang bikin tapak kolam segi 4 atau persegi panjang lebih dari lebar, itu kan sudah biasa, lumrah umum gitu. Nah, saya terinspirasi dari Google, itu ada banyak sekali pilihan-pilihan bentuk kolam renang tuh, yang unik-unik. Nah, saya coba gali satu-satu gitu. Dan akhirnya saya jatuh hati dengan tapak kaki. Apa filosofinya nih Kak? Kalau filosofinya itu sorry ya, saya orang perantau. Mungkin saya tidak terlalu paham tentang filosofi. Tapi yang saya berpikirnya itu bicara tentang pariwisata tidak akan terlepas dari bicara promosi. Nah, kalau kita bikin satu bentuk yang biasa, orang akan menganggap bahwa seperti biasa-biasa saja. Berarti sesuatu ini harus dibuat unik. Harus dibuat unik. Gitu. Dan saya coba melihat di tapak kaki yang di kanan yang di Filipina, saya coba duduk renungkan, jikalau saya bisa bikin kirinya, bukan saya, ada yang bisa buat kiri di Alor, kenapa tidak itu bisa jadi satu dasar untuk, jangankan saya, semua bersaudara dimanapun bisa jadi satu promosi untuk mengangkat daerah sendiri. Dengan buat kanannya ada di sana, kirinya ada di sini. Sehingga itu bisa semacam dihubungkan begitu. Itu. Jadi daya tarik. Ada nilai jualnya. Bukannya kolam tapak kaki itu yang nanti dilihat, tapi alornya yang dilihat. Alornya di mana? Gitu. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, Kak Agung kan selain kolam tapak kaki dan juga
ini ada penginapan di Siap. latar belakang kita ya. Siap. Juga ada apa namanya ini ya, tidak salah kebun binatang ya, mini zoo Ya, dan juga ada hutan mini zoo nostalgia juga, yang Kak ya. Agung kelola. Siap. Sesungguhnya konsep pengembangan pariwisata yang saat ini Kak Agung kembangkan tuh perkembangannya seperti apa dan ke depan mau dibawa kemana? Kalau saya sih, saya orang lama di rantau ya. Nah, kebanyakan itu di sana ada kolaborasi antara swasta dengan pemerintah. Tuh, dari situ lahirlah ide-ide sesuatu yang bisa menarik orang untuk datang. Gitu. Macam seperti contoh Batam, itu sampai kalau tidak salah 12 tahun langsung Batam bisa jadi penopang untuk jadi satu provinsi sendiri. Nah, ya. kenapa tidak kita alor juga? Dengan pariwisata. Ya, dengan pariwisata. Bahkan kita tahu bahwa kita punya pariwisata ini mendunia. Lalu itu tadi kembali ke pertanyaan sekarang, kondisi terkini dari beberapa lokasi yang dikelola oleh Kak Agung seperti apa? Misalnya di hutan nostalgia di sini seperti apa? Mungkin bisa gambarkan sedikit? Siap. Ya. Kalau dari kasat mata saya pribadi sebagai penggiat wisata, sebenarnya masih banyak yang harus ditata. Contoh di sini homestay, dia tidak bisa homestay berdiri sendiri. Ya. Kalah dong saing dengan tempat-tempat lain, dengan pengusaha-pengusaha besar. Ya. Gitu. Nah, di saat kita buat satu pariwisata, kita harus berpikir juga untuk promosi. Nah, tidak terlepas dari promosi, itu fasilitas-fasilitas penunjang itu juga harus ada. Contohnya jalan, parkiran, gerbang. Gitu. Jadi itu pengembangan ke depan juga pasti akan Harus. Kalau kita bicara pariwisata ya semua itu harus dibangun. Itu baru gampang kita jualkan. Gitu. Berarti apa yang ada saat ini tentu saja ke depan terus akan ditambahkan fasilitas-fasilitas lain penunjang ya. Sebenarnya harus ditambahkan. Gitu. Karena orang yang datang walaupun mereka cuma bayar secuil, tapi mereka adalah raja. Raja ya harus dihormati. dilayani. Ya harus. Oke. Walaupun cuma dengan 10.000. Oke. Dan itu kalau bicara pariwisata ya itu yang harus dilakukan. Oke. Kak, ini tiket masuknya berapa sih baik di sini maupun di apa namanya? Mini zoo? Kalau tiket masuk di mini zoo 2.000. Kalau tiket masuk di sini 5.000 untuk yang lokalan. Cuman semua itu tergantung dari kebijakan pemerintah. Itu belum termasuk kolamnya. Belum termasuk kolam. Oke. Kalau kolam itu dihadiahin dengan 15.000. 15.000. Mandi sepuasnya. Mandi sepuasnya. Oke. Dengan harapan wisatawan bisa sering-sering datang ke sini dengan harapan ada pendapatan sedikit yang masuk untuk menunjang kotek di sini dan masyarakat di sini. Karena memang yang setahu saya kotek ini dibangun oleh pemerintah untuk kesejahteraan saya ralat untuk kepentingan pariwisata Kabupaten Alor dan terkhusus pembangunan ekonomi Desa Walua. Jadi diperuntukkan dan anak-anak adik-adik di sini juga yang bekerja, sayur pun beli dari sini, ikan pun beli dari sini, sehingga membangkitkan ekonomi masyarakat. Memang seperti itu juga. Ya, sampai 1 tahun kami tidak jual kangkung dari pasar. Oke, luar biasa. Yang ada cuma marungga, daun pepaya, daun ubi. Mau makan, kalau tidak mau makan sudah. Terus Kak, sebagai seorang pegiat pariwisata, kendala-kendala apa yang selama ini Kalau dialami? kendala-kendala itu banyak sih. Contoh macam infrastruktur yang penunjang, contoh jalan, gitu. Mungkin ada lubang sepanjang jalan dari Malik, Moru, Kalabahi, Moru, Wolwal, contoh, maaf, itu lampu jalannya belum ada. Gitu. Jadi agak ngeri-ngeri kalau orang mau datang. Jalan menjadi kendala. Apalagi kendala yang lain? Nah, kendala yang lain sih macam contohnya laut nih. Nah, sebenarnya bisa dijual laut ini. Dengan contohnya mungkin ada fasilitas kano atau banana boat. Sejauh ini belum lengkap ya. Sejauh ini belum. Oke. Lalu Kak, bagaimana antusias masyarakat Kalau terkait dengan beberapa lokasi wisata yang Kakak kelola? Antusias masyarakat sih sebenarnya banyak yang mendukung sih. Banyak yang mendukung. Ya, karena memang tujuan akhir dari pariwisata yang contoh 2 pariwisata yang saya kelola ini memang diperuntukkan hanya khusus untuk kesejahteraan masyarakat. Ekonomi pembangkitan UMKM di tempat itu. Gitu. Jadi cukup antusias masyarakat. Cukup antusias dalam memberikan dukungan, Iya. apalagi masyarakat lokal sini. Apalagi masyarakat lokal. Contohnya semalam ada yang datang nginap 2 hari lalu.
kebetulan kami belum siapin makanan. Mereka beli ayam dari sini. Jadi satu malam kemarin itu laku ayam 2 ekor, bebek 1 ekor, Ya. dengan kayu api 2 ikat. Ya, paling tidak ada manfaatnya bagi masyarakat setempat. Langsung, saya suruh langsung belanja ke masyarakat. Ya. Mereka minta sayur, saya bilang langsung ke masyarakat. Jadi mereka langsung beli 1 ikat 5.000. Nah, contohnya kolam pemandian kolam tapak kaki. Kenapa saya pilih kolam tapak kaki juga? Gitu. Mungkin di Filipina mereka tidak pakai tidak memfungsikan jari-jarinya itu air yang sama. Tapi saya belum sampai di sana sih. Tapi saya terpikir untuk suatu saat lubang-lubang kakinya ini kita bisa bikin kolam pemandian air panas. Tapi kalau saya pribadi saya tolak kalau mau pakai listrik. Kenapa? Tidak ada pemberdayaan masyarakat. Saya maunya itu pakai kayu api. Lebih alami. Lebih alami. Tinggal dari masyarakat desa mengatur 1 hari berapa kakak jual kayu api ke kotek. Tinggal manajemen, tinggal bayar. Jadi pertumbuhan ekonomi dari sisi apa saja, mau laut, darat, udara, semua hidup. Lalu ini Kak, saya beberapa waktu kemarin melihat sempat viral ya di media sosial, ada sambil minum. Ya, oke, sambil minum ya. Viral di media sosial bahwa semacam mengkritik lah. Karena ini katanya tapak kaki seolah-olah kita di bawah pijakan orang lain begitu. Nah, itu bagaimana sebab Kakak menanggapi hal itu? Sebenarnya begini ya, kalau saya ini orang perantau. Kalau menanggapi ya mungkin salah kalau saya menanggapi dengan emosional, dengan tidak berpikir positif. Nah, itu mungkin saya salah, saya minta maaf. Cuman harusnya sebenarnya segala sesuatu pun kita berpikir yang negatif. Saya kasih mungkin filosofi atau apa, kopi. Kalau tamu datang di rumah kita mau suguhkan ini kopi, kita harus pastikan dulu ini kopi manis atau tidak, enak atau tidak orang yang mau tamu yang mencicipinya. Apalagi tempat wisata. Kita harus berpikir dulu. Bukan hanya orang yang menikmatinya, tapi orang yang membuatnya juga harus berpikir dia. Petani kopi yang ada menunggu di belakang juga harus berpikir dia. Petani tebu yang menghasilkan gula juga harus berpikir dia. Sehingga seharusnya tidak sesama orang alor jangan saling mengkritik. Kalau kita semua saling mendukung, kenapa tidak? Harusnya seperti itu ya? Harusnya seperti itu. Kalau kita merasa bahwa kita bisa, kenapa tidak? Ayo. Ada apa-apa, saling baku tegur, saling baku ngomong itu. Jangan langsung main. Kalaupun mau kritik boleh, tapi lewat personal ya. Langsung personal aja. Jangan melalui media sosial. Jangan langsung, kan jadinya kan orang tersinggung. Seolah-olah menuduh, kan sayang, kasihan. Nah, waktu kapan kita mau bangun ini alor? Kalau kita hanya mengkritik, hanya mencari kesalahan orang saja. Kenapa tidak? Jangankan di alor, di seluruh Indonesia, di mana saja orang alor, ayo saling baku dukung. Kenapa tidak? Oke Kak, lalu kemudian apa harapan Kakak terhadap pemerintah? Kalau harapan saya kepada pemerintah mungkin cuma satu ya, dan mungkin dari awal, dan yang ini mungkin saya salah, sebelumnya saya minta maaf. Harapan saya sih kami anak-anak alor mampu untuk jadikan alor ini sentral pariwisata. Hanya tinggal dikasih kesempatan untuk mencoba. Ya. Dan kami sudah membuktikan, kami bisa. Bukan hanya sama saya, tapi semuanya termasuk kakak mereka juga. Dan orang alor saya yakin bahwa bisa. Cuman sayang, kesempatan saja. Coba dikasih kesempatan sedikit, seperti Bali. Dikasih kesempatan semua. Akhirnya alhasil berpuluh tahun mungkin, akhirnya Bali menjadi satu dengan sendirinya nanti. Luar biasa. Dengan sendirinya. Bahkan saya ada berpikir, siapa, entah dari desa, kah dari kabupaten, kah dari provinsi, kah dari pusat, kah, ayo saya mau ajak bikin welcome to Alor di atas bukit yang mungkin bila perlu 500 meter punya, dengan satu hurufnya itu lebarnya itu 5 meter, tingginya itu 10 meter. Seperti di Hollywood begitu ya? Seperti di Hollywood. Ya. Jadi dibikin seperti itu, malam dipasang lampu. Sudah jadi satu ikon. Ya, betul sekali. Nah, itu saya berharap ada yang bisa berpikir untuk bisa kita membuat ciptakan ternak seperti itu ya. Karena itu bisa jadi daya tarik banyak. Jadi masyarakat
pertumbuhan ekonomi juga akan lancar. Ya. Duitnya akan berputar. Betul, Kalau Batam betul. seperti itu, Ya. duitnya sedikit, tempatnya kecil, tapi karena duitnya berputar-putar, seolah-olah Batam itu lahan duit, padahal tidak. Gitu. Oke Kak, terus kemudian dengar-dengar nih Kak, katanya Siap. Kakak mau buat Bahtera Nuh. Kalau Ini apa ini? Cerita sedikit dulu nih. kalau saya gini, kita punya desa-desa ini kan banyak. Banyak punya potensi. Kalau berbicara pariwisata ini kan bukan berbicara laut dengan gunung saja. Pariwisata itu kan dia wisata buah, wisata alam, wisata religi, wisata tenun, banyak sekali sebenarnya. Nah, itu kita bisa gali. Nah, caranya untuk bagaimana orang bisa datang menurut saya harus kita buat sesuatu yang menarik, beda, Oke. yang menarik untuk mereka mau naik. Ya. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan lain-lain akan dengan sendirinya. Akan dengan sendirinya. Kembali ke Bahtera Nuh tadi Kak. Siap. Mungkin Kakak bisa jelaskan alasan dan di mana tempatnya dan ukurannya atau besarnya seperti apa? Kalau saya pernah dekati satu tempat dan memang menurut saya itu tempat yang strategis di Hulnani kalau tidak salah. Tuh. Dan saya sudah melihat ke atas, itu paling cocok kalau kita buat satu ikon. Kalau menurut saya bikin aja Bahtera Nuh di situ. Tuh. Jangan tanggung-tanggung, jangan bikin hanya yang cuma 5 meter kali 2 meter, jangan. Tinggi 15 meter, panjang 24 meter, lebar 8 meter. Bikin satu kali besar, jangan tanggung-tanggung. Supaya lebih banyak menampung orang, Ya. lebih tinggi, view-nya lebih bagus. View-nya lebih bagus gitu. Setelah itu kita yang semua penggiat yang mencintai alor, ayo viralkan. Jadi Oke. perhatian dunia ini kok alor. Yang ada mereka tidur pun hanya alor saja. betul sekali. Dengan sendirinya alor ini akan jadi penunjang super prioritas. penunjang super Bukan hanya prioritas. cuma nama saja. Betul. Sampai hari ini kan kita cuma nama. Ya, betul tidak? Betul. Kita tidak ada pergerakan apa-apa kalau saya berbicara. Nah, kenapa tidak? Yang terakhir mungkin apa harapan Kakak terkait dengan pengembangan ke depan? Kalau harapan saya mungkin cuman satu sih. Kita jangan lagi saling mengkritik, menjatuhkan itu. Ya. Contoh, belum tahu sih. Kakak melepas. Kakak belum tahu perasaan saya seperti apa. Ya. Saya jadi down atau saya jadi lemah itu kan kakak tidak tahu. Betul, Yang betul. tahu saya yang ngerasa. Kenapa tidak kakak mendukung, mensupport? Betul. Jadi harapan Kakak adalah semua pihak komponen Harus sama-sama mendukung, mensupport pariwisata pertumbuhan pariwisata. Oke. Kalau kita sudah sama-sama baku dukung, saling baku jaga, saling support, terus pemerintah lagi juga bisa dari belakang untuk mendorong kita, barang jadi. Ya, itu tadi bincang-bincang saya bersama Kak Agung Atakai. Terima kasih Kak Agung atas waktu dan Sama-sama. kesediaannya. Mudah-mudahan diskusi kami ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi bahwa ternyata orang Alor bisa ya. Orang Bisa. Alor bisa dalam mengembangkan Sangat bisa. pariwisata, dalam Sangat berkontribusi membangun daerah. Sangat bisa. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan ini bisa memberikan motivasi. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube saya, Samuel Kalawali. Dan juga terus ikuti video-video inspirasi lainnya di dalam Alor Podcast ya. Sehingga semua itu bisa memberikan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Dari tempat ini saya dan Kak Agung pamit. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve.